berapa banyak CEO yang tuntas kuliahnya? Banyak. Jadi kuliah sekolah itu memperbesar kemungkinan kita sukses, kemungkinan kehidupan kita lebih baik. Maka di kelas 12 ini Bapak menyarankan supaya nanti selesai dari sini sambunglah sekolahnya sampai tuntas. Pendidikan itu penting. Bukan jaminan yang pendidikannya S3 langsung sukses, tidak, tetapi itu sekali lagi memperbesar peluang kita. Saya bisa 5 pelajarannya tentang apa Mbak Lima? Arus bolak-balik, Pak. Arus bolak-balik. Di situ ada frekuensi arus bolak-balik. Hasilkan itu konsep berputar. Tunggu-tunggu ya, jadi padat, jadi kecil ya, kan kurang lebih begitu. Begitu juga dengan radiasi. Paham? Tetapi semua hal di dunia ini apapun yang berlebihan pasti tidak baik. Ya. Kalau dibilang smartphone, penggunanya harus lebih smart. Bapak sajikan gambar manfaat dan dampak radiasi. Radiasi gelombang elektromagnetik secara bersamaan memiliki manfaat dan memiliki dampak. Kalau tadi pagi mungkin naik kendaraan di pom bensin dilarang menggunakan HP. Kenapa? Kenapa dilarang menggunakan HP? Radiasinya kenapa banyak? Memicu ledakan, kebakaran. Ya, kenapa? Bukan tidak tanpa kamera juga dilarang. Kenapa? Kalau telepon bisa jelaskan, telepon dilarang, kamera juga dilarang, bukan karena gak ganteng yang menjaga itu atau yang gak cantik yang menjaga itu, mulai dari nol ya, gitu kan? Biasa cantik-cantik, tapi kenapa dilarang di foto? Yang orang biasanya menggunakan foto pakai HP juga. Kan begitu, HP juga ada radiasi. Paham? Kalau misalnya di SPBU menggunakan HP, nanti SPBU-nya bisa terjadi percikan api, ledakan, beruntun dan segala macam. Itu karena radiasi. Ya, saya mau tanya ke kelompok 3 dulu, terbalik gaya rusaknya. Sengaja kah atau bagaimana? Kelompok 3 gaya rusak. Apa itu radiasi? Karena kita mau bahas radiasi. Kalau elektromagnetik saya tanya, karena sudah bahas sebelumnya elektromagnetik, listrik dan magnet. Nah, menghasilkan cahaya, menghasilkan energi, yang energinya ditransfer, dipindahkan dengan cara radiasi. Bisa kita selesaikan, kita pahami, kita analisis lebih mendalam melalui LKPD kita ini. Nah, selanjutnya ini LKPD kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, ini kelompok 5. Ada 2 diskusi di situ ya. Ada diskusi pertama dan diskusi kedua. Kita kerjakan kedua diskusinya, tetapi nanti yang kita presentasikan untuk hari ini adalah diskusi yang pertama. Diskusi yang kedua kita akan presentasikan pada hari Senin pertemuan keduanya. Paham? Paham ya? Baik. Jadi kita akan, ya, masalahnya sudah jelas ya. Masalahnya sudah jelas. Nah, kemudian kita sudah memastikan bahwa LKPD-nya sudah dibagi di setiap kelompok. Jadi setiap kelompok mari diatur, berdiskusilah. Nah, berdiskusilah bahwa setiap anggota mendapat tugas masing-masing. Gunakan sumber daya yang ada, buku paket, bahan ajar yang saya berikan, atau sumber-sumber yang lain juga diperbolehkan. Bisa paham? Bisa paham ya Kak? Kemudian kita akan penyelidikan. Nah, jadi setelah semua dapat LKPD, semua dapat bahan ajar, semua buku-buku dan sumber yang lain, maka kita akan melakukan diskusi kelompok. Bisa ya? Bisa ya? Silahkan anak berdiskusi di dalam kelompok. Silakan. Selamat berdiskusi. Ya, jika ada pertanyaan, diskusikan dulu dalam kelompok. Kira-kira sudah tidak ada atau ada yang perlu disampaikan ke saya, silakan sampaikan ke saya. Pak, ini bagaimana? Bisa paham? Bisa paham semua? Bisa, Pak. Bisa paham. Lebih baik satu kerja
lebih nyata daripada 1001 alasan. Selamat bekerja di dalam kelompok. Silakan. Ya, dikerjakan di situ. Dikerjakan, ditulis nama kelompoknya, ditulis ya, ditulis nama kelompoknya semua pakai pulpen. Silakan. Selamat bekerja ya. Ambil bagiannya kelompok Albert Einstein bagi kamu. Ya, silakan berdiskusi. Kelompok satu ini kelompok Stephen Hawking. Wah, luar biasa ini. Luar biasa kelompok satu ini. Semangat, semangat. Ya, kalau radiasi cara dia memindahkan energi. Kalau gelombang itu berbentuk sinusoidal, kan sinusoidal mengantarkan energinya berbentuk gelombang sinusoidal, gitu ya. Bedakan radiasi. Kalau misalnya elektromagnetik, ya menghasilkan energi berbentuk gelombang. Harusnya sih di sini ada Gelombang pendeteksi waktu elektromagnetik ya. Silakan Pak cari sendiri. energinya Kalian berdua cari berpindah. Kalian cari yang ini ada diskusi dua. Ganti ini membiasakan. Untuk memindahkan file dari gelombang dan itu data dari ya, silakan Nak. Silakan, silakan. Wow. Ada yang bertanya? Boleh. Ya. Wah, bagus di kelompok ini, berbagi ya. Silakan. Ini kesimpulan. Silakan. Kesimpulan. Semua aktif ya. Semua aktif ya. Semua aktif ya. Memang ya. Ya, aktif ya. Jadi kalau udah siap diskusi 1, siap diskusi 2, kita ambil waktu diskusi untuk presentasi ke depan. Kalau tidak siap nanti kita sambung pertemuan berikutnya. Tidak, tapi diusahakan lebih cepat lagi. Karena apa? Itu diskusi 1 sama mana ada? Pakai bluetooth, pakai kamera aja langsung. Pekerjaan si video ini. Pekerjaan si video ini. Udah habis kemarin banyak.
perkembangan, yaitu untuk menemukan atau mendapatkan benih yang lebih unggul dan berkualitas. Lalu Oke. pada Lanjut. Satu lagi industri. kalau pada bidang industri, kita dapat melihat suatu logam, mendeteksi pipa, mengawetkan makanan, dan melihat material yang cacat dan lain-lain. Terima kasih kelompok 1 Billy, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Berarti sinar gama dari kelompok 1 ada 3. Pertama, kesehatan. Itulah yang digambar ya, bener kan? Yang kedua, pertanian. Bibit unggul, bibit jagung, bibit padi unggul. Kenapa dulu padi 1 tahun sekali baru boleh panen? Lama, sekarang udah ada yang 3 bulan. Karena yang kedua adalah dari segi industri. Oke? Saya langsung tanya ke masing-masing kelompok. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Apa yang menjadi kesamaan punya kalian terhadap kelompok 1 sinar gama tadi? Saya mulai dari kelompok 2. Ya, saya mulai dari kelompok 2. Nah, lihat ini di depan dengan pengerjaan kalian. Ada yang berbeda dari jenis radiasinya? Sama. Frekuensinya? Sama. Prinsipnya? Boleh bacakan prinsip kamu? Anak-anak bisa dengarkan yang dibaca kelompok 2 dan lihat apa yang dikerjakan kelompok 1 di layar. Silakan. Stand up, please. Sama ya, bahasanya sama, memancarkan dan mengarahkan ya. Manfaatnya? Di sini ada berapa manfaat kelompok 1, kelompok Stephen Hawking? 3 manfaat. Di sana ada berapa manfaat? Ada 3 juga. Sama? Dampaknya? Ada kerompakan rambut, lalu ada pendarahan di otak, cedera pembuluh darah. Oke, manfaat lain habis itu kehitaman. Ya, artinya ada banyak gambar ya. Kalau di sini kan ada gambar Bapak. Ini ada gambar bagaimana penggunaan radiasi ya. Ini ada gambar penggunaan radiasi yang 4 ini ya. Ini penggunaan telepon dan laptop ya. Telepon dan laptop. Gayakanlah yang 4 gambar ini. Kita mau cari deskripsinya. Kita deskripsikan nanti di kertas sticky note ini, baru dampak dan manfaatnya. Jadi kan ada 5 orang. 1 orang deskripsi gambar, 1 orang manfaat, 1 orang dampak, dan 2 orang kira-kira solusinya apa. Dan harus berbeda ya, kelompok 1 sama kelompok 4. Yang sudah siap, silakan tempelkan ke sini. Tempelkan ke bagian ini. Jadi nanti kita akan panggil 1 orang untuk menyimpulkan secara keseluruhan apa yang menjadi kesimpulan dari masalah tadi kita, bahwa ada masalah dalam penggunaan handphone dan laptop dalam kehidupan sehari-hari. Bisa paham? Jadi semua bisa kasih pendapatnya. Oke? Bisa ya di kertas ini ya, nanti tempel ya. Ini warna-warni. 1 orang 1 boleh. Warna-warni kan? Ya, 1 orang 1. Tulisnya jangan besar-besar kali. Jangan kecil kali. Buat nama lah. Tapi namanya kecil aja. Contoh nama Dasio juga tetap kecil di bawah gitu ya. Jangan tulis nama udah 1 dulu. Udah kertasnya besar ya kan.
tiba-tiba di rumah ada orang yang flu, ya kemungkinan kita akan terinfeksi flu-nya juga besar. Bandingkan dengan Ernest, makan teratur, tidur teratur. Kalaupun ada orang yang kena flu sedikit-sedikit di rumah, pasti dia tidak langsung kena. Dia sudah beri kesimpulan, tapi Bapak sekali lagi sedikit memberi tanggapan ya, bahwa ya ada 4 gambar di sana yang lakukan. Paham ya Pak? Dari segi penggunanya ya, jarak baca saja 25. Jarak baca berapa? 25 sampai 30. Kalau udah begini bacanya, berarti itu kata sudah tua ya kan? Tapi kalau orang normal 25. Tapi kalau main HP sambil tidur nih, kalau main HP sambil tidur sampai gini dia main HP, nah itu udah salah ya, udah salah. Hal kecil seperti itu yang harus kita cermati. Bisa paham ya anakku ya? Bisa Pak. Jarak baca 25. Jarak ya baca HP juga harus begitu ya. Pakai kacamata anti radiasi juga bisa ya. Bisa paham ya? Bisa paham. Nah, artinya terjawab bahwa masalah yang di awal kita buat bisa kita diskusikan. HP laptop sebenarnya tidak merusak, tetapi kalau boleh. Saya dari hasil pembelajaran ini sangat menyenangkan karena dimana kita itu bisa saling bertukar ilmu gitu. Jadi nggak cuma kelompok kita aja, oh gini-gini, ternyata kelompok lain juga ada, oh ternyata begini loh. Jadi kasusnya Pembelajaran kita hari ini, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kiranya ada salah kata, minta maaf. Semoga yang menolong dan memampukan kita selama melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Ketua kelas, aku silakan doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan yang pada hari ini kami masih dapat belajar dan diajari oleh guru kami. Tuhan Yesus, kami hendak pulang, kiranya Engkau yang memberkati kami, berkati kedua bapa kami yang hendak menjumpai. Tuhan Yesus, kami juga meletakkan cita-cita kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan yang membantu dan menolong kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.